riwayat hidup tentang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang mana kita kemarin membicarakan tentang putri beliau, yaitu Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab binti Rasulullah SAW, anak Rasulullah daripada pernikahan dengan Siti Khadijah. Kemarin diceritakan Siti Zainab kawin dengan seorang laki-laki, kalau tidak salah namanya Abul Askah. Nah, cuman Siti Zainab masuk Islam ya kalau. Nah, laki sidin ada pun masuk Islam kemarin. Nah ini sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Mekah semakin bingung antara percaya dan tidak. Mengapa pasukan muslimin yang sedang persenjataan sederhana mampu mencegat kafilah Abu Sufyan yang dikawal ketat? Nah, jadi kisahnya kayak ini. Nabi kita sudah hijrah ke Madinah. Nabi kita sudah membentuk perkampungan di Madinah, perkampungan kaum muslimin, dan sedikit demi sedikit kaum muslimin semakin kuat. Nah, lalu kisahnya kan Abu Sufyan ini orang kafir, termasuk tokoh Quraisy. Dia ini membawa dagangan, kan orang Mekah Bahari berdagang kemana? Ke negeri Syam. Syam itu Suriah sekarang ini. Jadi Abu Sufyan ini pas bulik membawa hasil dagangan itu melewati Mekah, melewati Madinah. Melewati Madinah. Lalu kaum muslimin ini hendak mencegat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, guna untuk hendak mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kenapa aja orang Islam hendak mengambil harta orang? Nah, kayak ini kisahnya. Orang-orang Islam yang di Mekah hijrah ke Madinah, itu mereka itu waktu hijrah tuh kada membawa harta. Kenapa? Harta di Mekah tuh kada dibolehkan oleh orang kafir membawa ke Madinah. Jadi ibaratnya harta mereka itu diambil oleh orang kafir di Mekah. Jadi bila hijrah tuh ibaratnya tangan 10 Nah, jadi mereka itu hendak mengambil hak mereka daripada harta itu sebagai gantinya. Nah, itu bukan mereka itu merampok, tapi mereka hendak mengambil ganti daripada harta mereka yang diambil oleh bubuhan kafir Quraisy waktu mereka hendak hijrah ke Madinah, kada dibolehkan membawa harta. Nah, Domdom, ada seseorang daripada orang kafir, Domdom namanya, bin Abu Al-Ghifari, yang ikut berniaga umpat nang Abu Sufyan membawa dagangan tuh. Dia melarikan kudanya menuju Mekah untuk menghabarkan berita tersebut. Jadi mungkin Abu Sufyan menyuruh si Domdom nih, ikamlah kasih laju-laju ke Mekah, padahkan ini bubuhan Muhammad lawan pasukannya hendak mengambil harta kita. Padahal jadinya ini memacu kuda dengan kencangnya menuju Makkah berhabar lawan bubuhan Abu Jahal. Karena yang dibawa oleh Abu Sufyan ini termasuk situ juga harta Abu Jahal, harta Abu Lahab, nang dibawa nang didagangkan nih. Ya, lalu membawa kabar. Jadi, sampai ke Makkah dengan berteriak keras dan merobek-robek bajunya. Ya mungkin itu supaya saking emosinya nih bukuyak sambil merobek baju. Mungkin ada orang Arab loh kayak itu. Artinya ini serius benar nih. Nang kabar ini serius benar nih. Dia berseru kepada kafir Quraisy, ya bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab, hai kaum Quraisy, ya, cepat kalian selamatkan harta kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan yang dicegat pasukan Muhammad, ya. Aku kira kita masih dapat menolongnya. Ayolah kasih aja. Ini apa? Ini sebabnya jadi terjadi nanti perang Badar. Sebenarnya asal muasalnya bubuhan kafir Quraisy hendak menyelamatkan hartanya.
Lalu terjadilah nanti perang Badar, perang yang pertama terjadi antara kaum musyrikin dan Nabi Muhammad SAW. Nah, mendengar teriakan itu, Zainab binti Rasulullah itu waktu itu masih berada di Mekah. Kenapa? Karena Zainab ini masih terikat dengan suaminya. Walaupun suaminya kafir, tapi belum ada lagi perintah untuk berpisah. Tetap aja Zainab ini belum hijrah ke Madinah lagi Sidin, bagaimana di rumah suami Sidin. Nah, Zainab merasakan sesuatu yang menakutkan mendengar pacangan terjadi ini nih, peperangan nih. Ia berpikir akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Tiada orang yang paling susah selain dirinya, makanya gelisah lah. Karena suaminya masih saja tidak mau memeluk Islam dan berada di pihak musuh. Kan di satu sisi Abah Sidin yaitu Rasulullah, ya Allah. Di satu sisi suami Sidin orang kafir kan bermusuh lawan pacangan musuh Rasulullah nih di peperangan nih. Nah, lalu pada pagi harinya tentara kafir Quraisy menggelar 1000 tentara dengan persenjataan yang lengkap, dan suaminya Zainab itu berada dalam pasukan Quraisy. Jadi bukan Abu Jahal, Abu Lahab nih mengumpulkan pasukan. Ayo kita selamatkan harta kita. Kita perangi Muhammad. Karena Muhammad hendak mengambil harta kita aja. Harta nang dagangan nih oleh Abu Sufyan nih. Tak masuk juga di situ umpat siapa? Suami Zainab. Nah, Zainab khawatir kaum muslimin akan kalah. Jadi Zainab ini nyata sini berpihak kepada Rasulullah. Karena sini Islam ya, berpihak kepada Rasulullah. Walaupun sini masih di rumah laki sini di Mekah. Laki sini waktu itu masih kafir. Tapi sini hati sini khawatir kalau orang Islam ini kalah. Kenapa? Orang Islam ini paling 300 kilo. Enggak ada salah. Berapa gitu nah? Amunnya bubuhan kafir Quraisy ini 1000, banyak benar. Nah, tapi menang ini di perang Badar itu karena malaikat kita yang membantu. Nah, tak tahu berapa jumlah pasukan kaum muslimin. Siti Zainab pada tahu berapa jumlah pasukan kaum muslimin nih, di peperangan Badar nih. Nyatanya dulu sedikit dulu daripada orang kafir. Nah, untuk mengobati kegelisahan hatinya, Zainab pergi ke kamar untuk melihat anak-anaknya. Dibelainya kedua anaknya dengan linangan air mata. Zainab berkata kepada anaknya, begitu matahari terbit, kau akan menjadi anak yatim atau aku yang jadi anak yatim, kata Zainab. Berkata kepada anak. Artinya kan Nabi Muhammad ini kan berperang nih di perang Badar melawan orang kafir Quraisy. Tak masuk di golongan kafir Quraisy ini suaminya Zainab. Artinya lamun Nabi Muhammad mati, aku jadi yatim ya. Nah, ibaratnya adalah tapi mun sudah tua atau kan dari gipang yatim ya kalau amunnya abahku mati, ibaratnya aku yatim. Tapi kalau lakiku mati, anakku yang jadi yatim. Amunnya lakiku terbunuh di peperangan, anakku yang jadi yatim, jadi Zainab nih. Nah, kalau ayahnya itu Rasulullah terbunuh dalam perang Badar, itu berarti Zainab menjadi yatim. Akan tetapi jika suaminya terbunuh, ya dialah Zainab lah yang menjadi janda dan anak-anaknya akan menjadi yatim piatu. Nah, saat Zainab duduk termenung sidin, tiba-tiba Zainab dikejutkan oleh kedatangan paninian lah ibaratnya Atikah nih. Atikah binti Abdul Muttalib. Ya, Atikah binti Abdul Muttalib ini kan bibi oleh Rasulullah, berarti paninian lah ibaratnya. Paninian lah. Nah, paninian sidin ini yaitu Atikah berkata kepada Zainab, apakah kau belum mendengar wahai Zainab berita tentang peperangan? Zainab diam saja, dia tidak bisa menjawabnya. Lalu Nini Sidin yang bernama Atikah itu meneruskan kata-katanya, Muhammad jangan memenangkan peperangan ya, walaupun jumlahnya sedikit ya. Nah, lalu tersiarlah kabar bahwasanya Nabi Muhammad menang di peperangan Badar itu dengan kaum muslimin, mengalahkan ribuan kaum kafir Quraisy itu. Termasuk di perang Badar itu Abu Jahal mati situ.
Ya Abu Jahal mati. Zainab gembira mendengar berita itu karena Abbas Sidin menang. Kemudian Zainab merangkul kedua anaknya dan menangis terharu lah. Lalu Atikah itu cepat-cepat memberitahu kalau suaminya menjadi tawanan ayahnya. Mun laki ikam pada mati bang, walaupun kalah, tapi jadi tawanan perang, ditawan oleh Abi Hikam juga. Seketika itu berbahagialah hati Zainab, artinya abahku mati, abahku hidup, lakiku masih hidup. Padahal dalam sangkaan awal kan amun ada abahku mati nih, lakiku nang mati nih peperangan. Ternyata Rasulullah menang. Ya Allah, Rasulullah selamat kada wafat. Nah, lakiku walaupun kalah hubungan pasukan kafir Quraisy, tapi lakiku kada terbunuh, malah ditawan. Nah, dia masih hidup. Senang aja Zainab nih. Jadi Zainab ini lah, walaupun laki Sidin itu kafir, tapi Sidin masih cinta sebenarnya. Kayak itu juga laki Sidin. Laki Sidin itu kafir, tapi sebenarnya hati itu masih cinta lawan Zainab istri. Nah, lalu pasukan kaum Quraisy harus menerima kekalahan perang ini. Beberapa pahlawan mereka tewas, termasuk Abu Jahal. Beberapa pasukan ditawan oleh kaum muslimin dan keluarganya, diminta untuk menebusnya gitu. Bila jadi tawanan perang toh, itu kawa buahan keluarga menebus misalnya anggaplah 10 ekor unta tebusannya, atau berapa dirham, dinar, kawa dibolehkan lawan keluarganya. Nah, Abul As dia suami Zainab nih, termasuk menjadi tawanan perang. Tawanan perang diteliti Rasulullah dan beliau menyisihkan menantunya agar terpisah dari tawanan yang lain. Rasulullah masih menganggap itu menantu Sidin, karena mungkin belum ada perintah lagi untuk bercerai. Jadi, ini pinantuku bang, bilahin akan Sidin baik lawan siapa saja, lawan orang kafir, lawan tawanan perang itu baik. Kenapa Sidin? Jadi amun kita lah biasanya nih, kita nih orang Islam berperang lawan orang kafir, kita jadi tawanan kafir, bisa disiksanya kita. Tapi kalau kita menawan orang kafir, kita disuruh dalam agama itu berbuat baik kepada tawanan perang nih. Jangan menyiksainya, tapi diberi makan inya. Kita tunjukkan akhlak supaya inya tuh melihat, beginilah mulianya akhlak orang Islam, lalu dengan sebab itu bisanya masuk Islam. Nah, jadi Rasulullah ini Sidin menyisihkan, melainakan menantu Sidin ini agar terpisah dari tawanan yang lain. Tidak lupa Rasulullah berpesan kepada para sahabat untuk berbuat baiklah kepada para tawanan ya Sidin. Berbuat baik kepada para tawanan, jangan disakiti, tapi diberi makan juga. Nah, itu akhlak orang Islam kepada tawanan perang tuh berbuat baik. Nah, para sahabat mematok tebusan mahal kepada Abul As, artinya siapa yang hendak menebus Abul As nih, yaitu suami Zainab, harus bayar mahal. Kenapa? Karena Abul As ini termasuk daripada keluarga kaya, orang sugih. Nah, sampai beberapa lama keluarga Abul As belum datang juga untuk menebusnya karena terlalu mahal. Seorang utusan Quraisy mengatakan ingin mengambil Abul As tapi tidak sanggup sebab terlalu mahal tebusannya. Nah, yaitu berapa? 4.000 dirham. Dirham itulah kepingan perak pang. Kalau dinar emas lah. 4.000 dirham itu anggaplah 4.000 kepingan dirham. Perak banyak juga ya Allah. Bisa nang parak bekarong-karong gitu kan. Nah, terpaksa saudara Abul As yang bernama Amr bin Rabi sendiri yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ujar nang Amr bin Rabi, saudaranya Abul As, berarti ipar oleh Zainab nih. Aku diutus Zainab untuk menebus suaminya. Aku disuruh Zainab untuk menebus suaminya ke sini, ke Madinah ini. Nah, kata Amr bin Rabi sambil menyerahkan sebuah kantong plastik lah, diisi benda di dalam itu.
Nah, ini Zainab jar membawa ini jar untuk menebus lakinya jar. Rasulullah mengetahui bahwa isi kantung itu adalah apa? Sebuah kalung sekalinya. Hatinya Nabi Muhammad pun terharu. Dia ingat bahwa kalung itu adalah hadiah pernikahan Zainab yang diberikan oleh ibunya itu Siti Khadijah. Itu kalung punya Siti Khadijah. Ketika Zainab menikah itu diberikan kepada Zainab. Lalu kalung itu disuruh bawa untuk menebus lakinya. Nah, berarti Zainabnya luar biasa cintanya kepada laki Sidin, walaupun laki Sidin belum lagi masuk Islam. Para sahabat terharu juga melihat kejadian itu. Ibaratnya itu meneteskan air mata. Luar biasa nih. Zainab nih cintanya kepada lakinya. Nah, mereka ikut bersedih melihat kesedihan yang dialami Rasulullah. Rasulullah pun terenyuh juga hati Sidin melihat putri Sidin ini sayang lawan lakinya sampai rela menyerahkan kalung yang diberikan oleh Siti Khadijah untuk menebus lakinya. Nah, mereka sahabat mengetahui bahwa kalung yang digunakan untuk menebus suaminya adalah hadiah dari Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah, sebagai hadiah pernikahan Zainab dengan Abul As. Rasulullah kemudian meminta persetujuan kepada para sahabatnya. Ujar Rasulullah, apakah kalian setuju kalau kita melepaskan tawanan ini, yaitu Abul As, dan kita mengembalikan tebusan ini, kalung ini kita kembalikan kepada Zainab dan kita lepaskan tawanan ini? Serentak para sahabat menyetujuinya karena maras lawan Zainab. Kemudian Rasulullah berpesan agar putrinya Zainab dibawa ke Madinah dan dijemput oleh Zaid bin Harisah. Jadi dilepaskanlah tawanan yang bernama Abul As, menantu Rasulullah tadi, yaitu suami Zainab. Lalu Rasulullah pesan, bila sampai ke Mekah, tolong putriku Zainab itu kirim makan ke Madinah ini supaya hijrah juga, inggih hijrah Abul As nih. Nah, jadi di hadapan para sahabat Rasulullah berkata, demi Allah aku tidak pernah merasa kesal kepadanya selama ia menjadi menantuku. Aku akhirnya lawan Abul As ini kata kesal, kata masalah ini dapat hidayah itu urusan Allah Ta'ala. Aku sekedar mengajak aja beriman, mengingatkan iman, itu mungkin Allah Ta'ala belum menghendaki gitu nah. Aku kada kesal lawannya karena ini menantuku aja Rasulullah ini kan tetap Sidin menganggap itu menantu Sidin Abul As. Lalu Abul As pun pulang ke Mekah. Dalam hatinya Abul As takjub atas perlakuan baik dari sahabat Rasulullah. Kan Sidin Rasulullah ini memperlakukan tawanan itu sebaik-baiknya, sahabat itu juga. Lalu Abul As ini takjub dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak para sahabat. Kada pernah menyakiti tawanan perang. Mereka tidak pernah menyiksa dirinya selama ditawan. Sesampainya di rumah, Zainab, istri tercintanya, menyambut kedatangan suaminya dengan sukacita. Ini mengenai Zainab nih, kedatangan laki, walaupun laki belum masuk Islam. Saking gembiranya Zainab hingga ia tidak menghiraukan raut wajah suaminya yang diliputi kesedihan. Lalu Abu As kemudian berkata kepada istrinya, dan terperanjatlah istrinya mendengar perkataannya. Sekalinya Abu As pandir ke ini, kedatanganku ini adalah untuk berpisah denganmu wahai Zainab. Ya, takajud Zainab nih, berapa hari terpisah lawan laki nih. Alhamdulillah laki selamat. Tiba-tiba laki datang harau hendak bercerai. Zainab kaget bukan kepalang mendengar perkataan suaminya. Kemudian ia berkata, begitukah, bahasa Inggrisnya, kayak itukah kita ini hendak bercerai kah? Padahal kita baru saja bertemu, kata Zainab. Zainab merasakan kesedihan yang mendalam. Begitu juga dengan Abul As. Ia tidak ingin berpisah sebenarnya dengan menceraikan istrinya, meskipun para kafir Quraisy memerintahkan kepada Abul As untuk menceraikannya. Jadi bukan kafir Quraisy ini menyuruh, jo, ceraikan
menganu itu yang minikam itu ya, abahnya itu musuh kita ya. Padahal Abul As dicinta padahal. Nah, dalam keadaan demikian Abul As berkata kepada Zainab dengan lemah lembut. Ia mengetahui perasaan istrinya yang sedih karena harus berpisah dengan suaminya. Ujar Abul As, maaf wahai Zainab, ini atas permintaan ayahmu. Oh ya, berarti Rasulullah itu menyuruh Yuto untuk berpisah. Artinya Ikam sudah berpisah lawan bini Ikam, karena Ikam ini beda agama. Tolong kirim bini Ikam ke aku ke Madinah. Nah, itu pesan Rasulullah. Agama Islam yang telah memisahkan kita wahai Zainab, dan aku sendiri berjanji kepada ayahmu untuk mengirim kamu kepadanya ke Madinah. Aku tidak ingin mengingkari janji wahai Zainab. Berapa lama lagi kita akan berkumpul? Kata Zainab nih, ujar Abul As, tidak lama lagi. Berkemaslah dan kita berpisah dengan baik-baik, ujar Abul As. Antara kau antar aku ke tempat hijrah itu. Ika artinya pian kirim kau ulun ke Madinah. Nah, tidak istriku, ya, saudaramu Zaid bin Harisah yang akan menantimu di Bethlehem Yajaj, nama tempat lah 10 km dari Mekah. Artinya ada kena saudara Ikam yang menyebut Ikam di tempat yang 10 km dari Mekah. Zaid bin Harisah ini kan anak angkat Rasulullah. Jadi ibaratnya tuh badang sana angkat jalan Zainab. Dia akan mengantarmu sampai di Madinah, kata Abul As sedih hatinya. Seketika itu pikiran Zainab berkecamuk. Andaikan saja suaminya mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh ayahnya, andaikan saja ia tidak bersikukuh dan mau menuruti nasihat yang diberikan dirinya untuk memeluk Islam, pastilah ia tidak akan berpisah dengan suami yang dicintainya. Tapi karena beda agama, mau ada mau berpisah. Kalau mau bersatu, beda agama nih. Nah, setelah berkemas dan mempersiapkan perbekalan yang diperlukan, Zainab pun berpamitan kepada suaminya dengan penuh harap kepada suaminya agar segera bergabung kepada kaum muslimin di Madinah, artinya agar masuk Islam. Jadi Zainab ini tetap pada putus asa meminta kepada Allah supaya laki istri ini diberikan hidayah masuk Islam. Saat itu Zainab sedang mengandung 4 bulan. Berarti anak sedih 4 bulan. Berarti ini anak ketiga nih. Sidin kan sudah bisi anak kedua daripada pernikahan dengan Abul As. Lalu di dalam kandungan 4 bulan. Melihat kandungan istrinya, Abul As merasa kasihan. Sebelum pergi, Abul As berpesan kepada Zainab, apapun yang terjadi wahai Zainab, aku akan tetap mencintaimu ya selama hidupku. Sekarang hanya bayangmu yang memenuhi seluruh rumah yang menjadi saksi atas kebahagiaan yang kita rasakan dengan mesra, kata Abul As kepada istrinya. Zainab merasa sedih meninggalkan suaminya yang masih berada dalam jalan kegelapan atau jalan kekafiran. Namun dipilih makan dalam sedih juga kisahnya ini, kan panjang kisahnya nih, tentang kehidupan putri Rasulullah itu Zainab ini kalau dipilih makan dah. Abul As memerintahkan seseorang yang bernama Kinanah untuk mengantar Zainab yang sedang mengandung anaknya selama 4 bulan itu. Ada untuk budaknya kah, siapakah, keluarganya kah, yang bernama Kinanah, tolong antarkan istriku ya. Kinanah yang mendapatkan amanah dari kakaknya, berarti ading daripada Abul As. Melaksanakan tanggung jawabnya dengan sedih hati sambil membawa anak panah. Membawa anak panah itu sebagai jaga-jaga nih, kalau Allah ada kafir Quraisy Kinanah mencegat kena di jalan. Nah, kaum Quraisy sangat marah mendengar kepergian Zainab. Sebagian kaum kafir Quraisy mengejar Zainab dan menemui Zainab di Zitwa. Zitwa itu nama tempat, tidak jauh daripada Mekah. Jadi kehendak kafir Quraisy ini Zainab tuh bunuh aja, jangan dibiarkan lari. Nah, lalu beban kafir Quraisy ini sebagian dia
dikejarnya putri Rasulullah nih. Sampai di tempat yang bernama Litua. Nah, pemimpin mereka daripada kafir Quraisy yang mengejar Zainab nih, itu namanya Habbar bin Aswad al-As'adi. Dia ditinggal mati saudaranya di perang Badar. Oh, dendam nih lawan Nabi Muhammad nih, karena saudaranya mati di perang Badar. Lalu Sarik lawan Nabi Muhammad, lawan Sarik lawan Zainab nih. Allah ibaratnya akan membalas dendam dengan Muhammad nih, dengan akan membunuh putrinya yang bernama Zainab nih. Oh, dengan tombaknya yang tajam, sama tombak ia mengejutkan Zainab dan untanya. Zainab, Siti Zainab di atas unta. Waktu itu hendak hijrah ke Madinah, tiba-tiba baka kajutan si Habbar bin Aswad ini dengan tombaknya yang tajam hendak menombak putri Rasulullah Zainab. Lalu unta Zainab merontak menghindari sudukan tombak itu, cuman luput. Unta ini mungkin menahu lah, diberi ilham oleh Allah Ta'ala nih supaya menyingkir gitu. Tapi akibatnya gara-gara unta menyingkir itu, mungkin ini tak kajut unta. Lalu terpentallah Siti Zainab ke bawah, gugur Sidin ke bawah. Dan Sidin tahan tuk batu yang keras, menumbuk batu yang keras. Kasihannya Siti Zainab nih, ya Allah, perjuangan Sidin untuk hijrah ke Madinah dicegat oleh orang kafir sampai sini terpental, jatuh daripada unta. Mau unta tuh tinggi kalau tak gugur ke bawah karena batu. Pulang Sidin, makanya hamil 4 bulan. Melihat kejadian itu, Kinanah nang membantu untuk tolak matar untuk tolak Zainab nih, sangat marah dengan mengarahkan panahnya, sama panah tadi ke Hubar. Nah, anak di panahnya sudah Hubar nih. Ia berteriak mengancam, demi Allah jangan ada yang berani mendekati Zainab. Siapapun yang berani mengganggunya akan ku panah. Orang-orang Quraisy yang mencegat mundur teratur dari kejauhan. Dari kejauhan Abu Sufyan berkata kepada Kinanah, lalu mungkin adik di situ Abu Sufyan kalinya lah, turunkan anak panahmu. Anak panjang sudah memanah dah. Tadinya bila kamu mengaku Zainab panah. Jadi Abu Sufyan orang kafir, turunkan anak panahmu. Kami ingin berbicara baik-baik. Nah, kemarahan Kinanah pun mereda dan Abu Sufyan mendekatinya. Kau tidak bertindak tepat wahai Kinanah, membawa pergi Zainab di siang hari. Artinya amun ikam tuh hendak membawa Zainab ini malam-malam hari ya, di siang harinya kayak pada nampakan itu nyata dicegat buahnya. Sedangkan kita dalam kesiapan siap siaga, ajar Abu Sufyan nih. Apa dikira pasukan kami sedang lengah dan tidak siap berperang sampai Zainab bisa lolos tanpa sepengetahuan kami? Tak ada gunanya kami menahan Zainab. Tapi lebih baik keluar dari Mekah pada malam hari. Jangan si Abu Sufyan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Karena itu bawalah Zainab pulang dulu. Nah, lalu ada jadi Siti Zainab waktu itu hijrah, disuruh Abu Sufyan pulang Sidin ke Mekah, ke rumah suami Sidin. Nah, Kinanah merasa terhina untuk pulang kembali, artinya Supanai gagal mengantarakan Zainab nih. Tapi ia mendengar Zainab merintih kesakitan karena gugur daripada unta tadi dan banyak mengeluarkan darah membasahi kainnya. Pada peristiwa tersebut Zainab mengalami keguguran sih. Kinanah membawanya pulang ke Mekah, dibawa ke rumah suaminya. Di rumah Abul As menjaga Zainab dengan penuh perhatian sampai Zainab benar-benar pulih dari sakitnya. Setelah sehat, Zainab diantar ke tempat pertemuan. Kali ini tidak ada yang mengejar Zainab. Bubuhan kafir Quraisy tadi lagi mencegat Zainab. Nah, mereka malu atas ejekan. Kenapa jadi kada lagi mencegat Zainab? Bukan lawannya. Zainab tuh seorang perempuan
Ini orang laki-laki punya senjata kan, kada sebanding tuh bersupan. Mereka malu atas ejekan dari Hindun. Jadi ada Hindun ini adalah istri Abu Sufyan. Hindun ini mengejek bubuhan kafir Quraisy juga dengan kata-kata yang sangat terkenal dalam sejarah. Nah, apa ujar Hindun nih? Ujar Hindun berkata, pertempuran menghadapi seorang wanita itu yang tak bersenjata akan lebih baik bila keberanian itu digunakan di dalam perang Badar. Artinya bapak nyawang ini melawani bebinian yang ada di bisi senjata bersupan. Coba keberanian kalian ini digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Oh, jar Hindun nih. Lalu supan bahannya udah lagi mencegat Zainab. Nah, setelah sampai di Madinah, kaum muslimin menyambut Zainab dengan sukacita. Alhamdulillah sidin sampai ke Madinah dengan selamat. Begitu juga Zainab, dia bertemu dengan ayah tercintanya yaitu Rasulullah dan saudara-saudara yang dia disayangi. Karena saudara-saudari seperti apa? Saudari-saudari seperti Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah itu sudah berdulu hijrah ke Madinah. Setelah mengetahui kandungan anaknya keguguran karena terjatuh dari untanya, marahlah Rasulullah. Siapa ada sariki Allah anak seorang nih dijolimi orang sampai keguguran, termasuk sayang Rasulullah anak sini. Seketika itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk membakar hidup-hidup bila menemui orang-orang yang mencelakai putrinya. Tetapi kemudian Rasulullah sadar bahwa hukuman itu hanya boleh diperintahkan oleh Allah saja. Dengan cepat hukuman itu dicabut dan diganti dengan hukuman bunuh. Nah, artinya mungkin ditagur Tuhan tidak boleh membakar orang, mengapi bunuh aja. Nah, keesokan harinya Rasulullah mengutus orang untuk meralat keputusannya untuk membakar itu. Tadi jadi peristiwa di atas menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah kepada putrinya. Dia tidak rela jika putrinya disakiti oleh siapapun saja. 6 tahun telah berlalu. Zainab sudah berada di Madinah. 6 tahun sudah di Madinah. Zainab masih saja setia menunggu keislaman suami. Luar biasa lah Siti Zainab nih. Sini kada menikah dengan laki-laki, tapi sini setia apa? Setia menunggu kabul doa sidin supaya laki sidin diberi hidayah masuk Islam, supaya bersatu pulang. Saat itu bulan Jumadil Akhir tahun ke-6 Hijriah, ada sebuah kafilah dagang Quraisy pulang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Dia bilang ke Syam itu pasti melewati Madinah kalau. Nah, lalu Abul As suami Zainab ikut juga dalam rombongan dagang kafilah itu. Nah, kabar kafilah ini terdengar oleh Rasulullah. Ada artinya bukan kafilah Quraisy nih membawa dagangan ke Syam. Nah, lalu didengar oleh Rasulullah berita itu. Lalu Rasulullah memerintahkan satu pasukan umat Islam yang terdiri dari 170 penunggang kuda untuk mencegat kafilah itu dalam perjalanan pulang. Apa pas pulang lama-lama pas pulang itu kan membawa hasil dagangan yang melimpah. Kalau tak cegat ya Rasulullah tuh, ambil hartanya. Kenapa? Itu hak Banikam, karena hak apa? Harta Banikam waktu di Makkah diambil buahnya. Nah, ini bukan perampokan lah, mengambil hak. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah ini, berhasil saja merampas barang-barang yang dibawa kafilah tadi dan menawan sejumlah orang-orangnya. Ada juga sebagian yang lolos melarikan diri. Di antara yang lolos itu ialah Abul As. Nah, suami Zainab melarikan diri, lolos. Nah, tatkala fajar akan tiba, tatkala hendak waktu subuh, tiba-tiba Zainab dikejutkan oleh sebuah pintu yang dibuka pelan-pelan. Lalu sebuah kepala menjembol dari balik pintu. Ternyata siapa yang datang? Dia adalah Abul As, suaminya, dengan wajah pucat dan gemetar badannya. Ujar Zainab, Abul As, suamiku kah? Pian? Zainab terperanjat oleh kedatangan suaminya. Apakah betul kamu Abul As? Ujar Zainab nih. Abul As menjawab dengan lembut, benar wahai Zainab, aku adalah Abul As.
telah dilemparkan takdir ke Madinah ini untuk menemuimu. Sebab sekarang aku menjadi boronan yang dicari-cari, yang kemungkinan akan dicari mereka sampai ke sini. Dikisahkan Abul As ya. Kalau menatap wajah Abul As, Zainab merasa ragu. Bahasanya ini bujurkah ini lakiku? Apakah ini hanyalah mimpi atau sebuah kenyataan? Sementara itu dari sebuah masjid terdengar suara azan Bilal bin Rabah memecah kesunyian. Subuh nih, azannya sini Bilal di masjid. Tanda waktu salat subuh telah tiba. Zainab mendengar suara ayahnya melangkah menuju masjid untuk memimpin salat subuh. Suara langkah yang dikenalnya. Zainab masih bertanya-tanya dan penuh keraguan dalam hati, apakah benar yang ada di hadapannya itu adalah suami yang dicintai dan dirindukannya selama ini. Ya Allah, aku sepertinya tidak bermimpi. Benarkah aku bersama suamiku? Sangat percaya juga Zainab nih. Benar Zainab, kata Abul As. Kamu punya tamu sekarang, seorang tamu yang dikejar-kejar dan lelah lantaran perpisahan. Aku datang ke Madinah bukan untuk memeluk Islam sebenarnya. Aku pergi ke negeri Syam untuk membawa daganganku dan sebagian milik orang-orang Quraisy. Ketika aku pulang, aku dicegat oleh pasukan ayahmu yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Mereka menguasai semua yang aku bawa, mengambil harta yang aku bawa, dan aku melarikan diri. Begitu gelap gulita malam turun, aku kemari untuk bersembunyi dan meminta perlindunganmu, wahai Zainab. Oh begitu, kata Zainab. Selamat datang, wahai ayah Ali dan Umamah. Karena anak Sirin kan namanya Ali dan Umamah itu anak Abul As juga. Kata Zainab lemah lembut kepada suaminya. Lalu Zainab membuat pengumuman di luar rumah. Dengan suara keras lalu berteriaklah Zainab, wahai kaum muslimin, aku telah melindungi Abul As. Kata Zainab. Suara Zainab terdengar sampai di masjid dan Rasulullah mendengarnya. Kemudian beliau pergi ke rumah putrinya dan menemukan ada Abul As di dalam rumah putrinya. Begitu Rasulullah datang, Zainab berkata kepada ayahnya, wahai Rasulullah, aku melindunginya karena ia adalah anak bibiku dan juga ayah daripada anak-anakku. Ujar Rasulullah, wahai putriku, rasa sayangmu dengan penghargaanmu kepadanya jangan sampai kelewat batas. Dia tidak dihalalkan untukmu. Kamu sudah beda agama. Ya Rasulullah menasihati nih. Di pagi harinya Rasulullah mengirim sahabatnya untuk mengawal Abul As ke masjid. Dibawa ke masjid. Di masjid telah hadir para sahabat yang mencegat Abul As yang waktu nang bawa dagangan tadi. Nah, lalu dibawa ke masjid Abul As nih. Rasulullah berkata, inilah orang yang kalian cegat tadi dan kalian rampas hartanya. Ujar Rasulullah ulang, kalau kalian kembalikan hartanya kepada Abul As itu perbuatan terpuji, itu akhlak mulia. Tapi kalau kalian tidak mengembalikan hartanya, itu hak kalian. Ujar Rasulullah. Ini Rasulullah memberikan pilihan, ini Abul As nih, nang ikam merampas hartanya deh. Mau ikam kembalikan hartanya, jolong Abul As nih, itu buat ikam nih mempunyai akhlak mulia. Tapi kalau ikam ambil hartanya, itu hak kalian. Karena harta kalian diambil oleh orang kafir Quraisy waktu kalian hendak hijrah ke Madinah. Nah, itu Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab serentak, semua akan kami kembalikan ya Rasulullah. Karena sahabat-sahabat Rasulullah punya akhlak mulia. Kalau memilih dikembalikan julungan Abul As. Lalu Abul As pun menerima semua harta yang dirampas secara utuh. Yang dirampas itu, tapi secara utuh, artinya ada kurang, tanpa ada yang hilang. Setelah pamit dengan Zainab, Abul As pun pergi. Abul As diantar Rasulullah SAW. Lalu kembalilah ke Mekah Abul As. Sakanya sesampai di Mekah, Abul As membagi-bagikan barang-barang mereka yang telah dititipkan kepadanya, kepada kafir-kafir Quraisy. Kemudian dia berdiri di tempat ketinggian dan berseru. Ujar Abul As nih, wahai orang-orang Quraisy,
Adakah barang-barang kalian yang belum kalian ambil? Lalu bubahan kafir Quraisy berkata, tidak ada, kau memang orang yang jujur Abul As, tidak ada kurang sedikit pun harta kami. Kemudian Abul As memandang wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang-orang kafir Quraisy nih. Lalu dia berkata dengan tegas, sekalinya Abul As berbanding kayak ini, aku sekarang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah, masuk Islam Abul As. Demi Allah, ya Abul As, yang menunda aku masuk Islam adalah kata-kata kalian. Aku sebenarnya jadi kadang masuk Islam kemarin itu karena bubuhan kalian mencegat aku, menghalangi aku, kata-kata kalian menghalangi. Dan dia tidak menginginkan harta kita. Ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, Muhammad itu sebenarnya kada hendak harta kita nih. Buktinya nah di julungnya harta wah nikah. Maka setelah Allah menyelamatkan aku kembalikan harta titipan itu. Kemudian aku masuk Islam. Jadilah Rasulullah itu kan kisahnya tadi baik tadi, menunjukkan akhlak baik tadi kepada Abul As. Ya kalau nah berkata kepada sahabat sini, artinya bila ikam kembalikan, ikam punya akhlak mulia. Nah lalu sahabat Rasulullah pun mengembalikan. Lalu mungkin di situ tersentuhlah Abul As dengan kemuliaan akhlak Rasulullah, dengan kemuliaan akhlak sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu dia pun tertarik dengan Islam. Nah jadi itu Rasulullah telah menunjukkan akhlak mulia. Kebanyakan itu orang-orang masuk Islam. Artinya amun Muhammad tau jahat, nyata dah aku mati dah dibunuhnya. Harta kalian dirampas ya, nih buktinya nah. Aku selamat, dikembalikannya ke Mekah. Kemudian harta kalian nih utuh, pada dirampas ya, dikembalikannya. Berarti Nabi Muhammad punya akhlak mulia. Nah, semua orang yang mendengarkan perkataan Abul As terkejut, takjub. Abul As ini tiba-tiba bersyahadat bahasa katanya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada diri Abul As sehingga ia memeluk Islam. Berarti kabul nih doa Zainab, ya Allah. Walaupun lawas, hanya kabul, akhirnya kabul juga masuk Islam juga Abul As nih. Abul As tidak peduli apa yang akan diperbuat kaumnya, terserah buat nikah meja, buat sih aku disiksa apa kah. Yang intinya aku sudah masuk Islam. Seketika itu dia pergi untuk menemui Nabi di Madinah. Lalu hijrah juga ke Madinah. Abul As nih masuk Islam sudah. Nah, walaupun masuk Islamnya kada di hadapan Nabi, di hadapan bubuhan kafir-kafir tadi menyatakan keislamannya. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya baru saja pulang dari Hudaybiyah. Ada namanya perjanjian Hudaybiyah, sebuah tempat yang terletak 10 km dari Mekah. Saat itu bertepatan dengan bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Di tempat itu telah terjadi peristiwa bersejarah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy untuk tidak saling berperang selama 10 tahun. Abul As disambut dengan sukacita oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Madinah telah banyak membuka hati kaum Quraisy untuk memeluk Islam, di antaranya Abul As kan. Abul As langsung ke masjid melalui rumah istrinya Zainab. Ketika Abul As berbaiat, para sahabat semuanya bertakbir. Namun Abul As masih ragu apakah Rasulullah akan mengembalikan Zainab istrinya yang sangat dia cintai kepadanya. Lalu Abul As bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah memberikan restunya kepada Abul As untuk pergi ke rumah Zainab. Artinya tuh kita merestui pulang mengumpul lawan Zainab karena dia adalah istrimu. Sebagian ulama mengatakan bahwa Zainab dinikahkan dengan pernikahan yang baru, artinya menikah pulang bahasa lawan Abul As. Tapi sebagian ulama lain mengatakan mereka dipersatukan dengan nikah yang lama, artinya ada baru lagi nikah. Nikah yang dulu itu bujo aja sudah. Nah, pokoknya Siti Zainab dengan Abul As itu sudah berkumpul bareng karena Abul As sudah masuk Islam. Nah, sepasang kekasih yang lama tidak bertemu ini hidup bersama kembali dan mereka hidup bahagia. Akan tetapi kebersamaan mereka tidak berjalan lama. Kemesraan mereka hanya sebentar saja. Ketika kerinduan yang telah lama terpendam dan baru saja terobati, mereka harus dipisahkan oleh kematian. Pada tahun 8 Hijriah, Siti Zainab wafat karena penyakit yang dialaminya sejak jatuh dari untanya ketika keluar dari Mekah bersama Kinanah. Semua merasakan sedih ditinggal Zainab, apalagi
adiknya Fatimah juga sedih. Oh jadilah gara-gara jatuh daripada untan itu Sidin sakit. Nah menyenang sakit itu, lalu umur Sidin kada panjang meninggal dunia. Kesedihan Fatimah tiada terkira ketika mengetahui kakaknya meninggal dunia. Bagi Fatimah, Zainab adalah bagaikan seorang ibu, kakak, kawan, dan sekaligus gurunya. Fatimah menangis mengingat jasa-jasa yang telah diberikan Zainab kepadanya. Zainablah yang telah mengasuh dan merawatnya saat ia masih belia. Zainab juga yang sering membantu pekerjaan ibunya. Bahkan seringkali ia mengambil alih pekerjaan ibunya agar ibunya dapat beristirahat pada siang hari. Fatimah memiliki kenangan yang tersendiri dibanding kedua saudaranya yang lain, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Untuk mengenang jasa dan kebaikan kakaknya, kelak Fatimah memberikan nama anaknya dengan nama Zainab. Oh jadi Fatimah ini ada si anak di bebinian itu dinamakan Sidin Zainab karena mengenang kakak Sidin. Begitu juga dengan Abul As. Kesedihan Abul As begitu mendalam saat harus berpisah dengan istri yang dia cintai untuk selamanya. Seorang istri yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepadanya, jalan yang telah menunjukkan kepadanya untuk memeluk agama Islam, agama yang hak, yang diridai Allah. Abul As merangkul jasad istrinya dan menangisi kepergian istrinya tercinta. Tidak ada yang berani mendekati dan menahan Abul As untuk berbuat begitu, sampai kemudian Rasulullah datang dan melarangnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kaum wanita untuk memandikan jasad Zainab, dan diperintahkan pula bahwa siraman terakhir harus memakai kapur barus. Lalu para sahabat menyalatkannya di masjid dan menguburkannya. Orang kada tahu apakah kubur Sidin ini dibaki galah. Kira-kira bisa jadi dibaki setelah kubur Sidin di samping Masjid Nabawi itu. Abul As pulang, tahu lah ngajawi kubur Zainab di mana? Abul As pulang ke rumah dengan membawa kenangan manis. Sekarang yang menjadi pelipur dukanya adalah Ali dan Umamah, yaitu putra-putri kesayangannya. Jika melihat Umamah, anak perempuan yang mirip ibunya, hati Abul As yang galau dan sedih sedikit terobati. Begitu juga dengan Rasulullah, beliau mendapati dalam diri Umamah kerinduan kepada Zainab yang telah meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa Umamah sering dibawa beliau ke sana ke sini sampai tiba waktu salat. Rasulullah memberikan kesempatan kepada Umamah naik ke pundaknya ketika sujud di lantai sampai selesai salat. Dikit lagi lah. Aisyah, istri Nabi SAW, pernah menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah mendapatkan hadiah berupa kalung. Rasulullah berkata, kalung ini akan aku berikan kepada salah satu keluargaku yang paling kucintai. Istri-istri yang lain berkata, paling-paling akan diberikan kepada Aisyah aja. Kalung itu aja. Ternyata dugaan para istri Rasulullah keliru. Rasulullah memberikan kalung itu kepada Umamah binti Abul As. Umamah anaknya Zainab, yang dikalungkannya dengan penuh kasih sayang. Abul As tidak lama menyusul Zainab. Ia juga meninggal dunia pada bulan Zulhijjah pada tahun 12 Hijriah pada masa Khalifah Abu Bakar. Artinya dulu Rasulullah juga wafat daripada Abul As. Umamah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Oh itu kah? Umamah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Oh kayak itu deh. Umamah anak Zainab nih kan sudah dewasa nih, sudah bujang nih. Nah jadi Sayyidina Ali kan punya istri, yaitu Fatimah. Meninggal Fatimah, lalu anak keponakan Fatimah yaitu bernama Umamah anak Zainab dinikahi Sayyidina Ali pula. Nah boleh aja bang itu kalau menikahi bibinya, meninggal bibinya lalu menikahi anak keponakannya ya Allah. Anak keponakan bini tak? Tapi maksudnya bibinya oleh nang Umamah ya Allah. Anak keponakan bini boleh aja kita misalnya bini mati, lalu anak keponakan bini nih kau ini boleh aja. Nah.
Saat menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Umamah berusia 20 tahun. Anu benar ini yang dewasa benar sudah 20 tahun nih ya Allah. Umamah menjadi istri Ali bin Abi Thalib sampai suaminya wafat karena dibunuh oleh Abdullah bin Muljam. Jadi Sayyidina Ali ini kan dibunuh oleh Abdullah bin Muljam. Saat jenazah Ali bin Abi Thalib dibaringkan, Umamah berputar-putar mengelilinginya sehingga membuat para pelayat ikut menangis karena sedih. Ini kecuali Rasulullah ya Allah Umamah nih. Ali bin Abi Thalib berwasiat kepada Umamah sebelum meninggal. Ujar Sayyidina Ali nih, aku khawatir nanti kalau aku mati kau dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah ini kan lawan politik Sayyidina Ali tapi sahabat Nabi juga, cuman beda pandangan politik aja. Nah, maka kalau kau menginginkan seorang suami, aku relakan Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib menjadi pelindungmu. Saya jangan kawin sama Muawiyah aja, karena Muawiyah itu sebenarnya sahabat Rasulullah juga, cuman lakin juga. Hah? Lakin juga. Apanya? Ada lakin juga Muawiyah. Lakin. Ada lakin juga kan? Lakian. Apa ngarannya itu? Muawiyah itu lakian. Tolha bari lakiannya Maisarah lakian juga Ikrimah bin Abu Jahal tuh lakian. Amun ini kan Muawiyah tuh ibu binian orang ngaran ya. Nah, benar dugaan Sayyidina Ali begitu selesai iddahnya Umamah, Muawiyah menyuruh Marwan sebagai walinya untuk melamar Umamah dengan mahar 100.000 dinar. Hal itu dikabarkan kepada Mughirah sehingga ia pun marah. Kalau kamu mau terserah, ucap Mughirah kepada Umamah. Tidak, aku tetap berpegang teguh kepada wasiat Ali. Jauh Umamah, apa dah kawin lawan si Muawiyah. Kalau begitu kau lamar, ujar si Mughirah. Nah, Mughirah ini lalakian lah. Nah, Umamah kemudian menjadi istri Mughirah sampai ia meninggal. Ia tidak mempunyai keturunan. Sedangkan Ali bin Abul As juga mati muda. Nang sanak nang si Umamah nih, Ali bin Abul As meninggal anom. Dengan kematian Umamah habislah keturunan Zainab binti Muhammad SAW. Jadi yang keturunan Rasulullah itu nang sampai sekarang itu lewat Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Nang daripada Zainab ya Allah itu Umamah meninggal dari bisa anak ya kalau betul Ali ulang meninggal anu nggak disambat kawin ya apa cucu Rasulullah daripada putri Sayyidina Zainab lah. Nah, jadi nang Fatimah itu yang melahirkan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain lalu yuret sini sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sejam itu ya. Mungkin itu saja ya Allah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ya Allah ada berkah dan manfaatnya kita membacakan riwayat hidup keluarga Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan kecintaan hati kita kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa